Iya, pemirsa masih bersama kami di Ada Berita Petang dan masih membahas terkait mencari pengganti Papa, dan sudah di studio kami ini Bapak Hajrianto Tohari, ini selaku mantan Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam, selamat datang di JAK TV. Iya, Pak Hajri, ini kalau melihat bahwa polemik yang terjadi begitu kan tentang pergantian Ketua Umum Ketua DPR dan sebagainya begitu, ini seperti apa kalau Pak Hajri melihatnya? Ya, menurut saya polemik memang tidak mungkin dihindarkan ya, apalagi ini sebuah kejadian politik yang cukup krusial ya. Tetapi hendaknya semua pihak itu tidak hanya berpegangan kepada aspek legal formal seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Itu kan terlalu legal formal, menunggu ketetapan hukum yang sudah inkrah. Baik. Ini mestinya harus lebih dilihat sebagai persoalan etika politik ya. Seorang pejabat tinggi negara, ketua DPR yang tersangkut persoalan korupsi, ya baru pada tahap tersangka saja, itu secara etika politik harusnya ya sudah harus mengundurkan diri begitu ya Pak ya? Tidak selayaknya dalam sebuah negara yang sedang gigih-gigihnya untuk memberantas korupsi dan menjadi komitmen eksekutif, legislatif maupun yudikatif, pimpinan legislatif menjadi tersangka dan ditahan masih kukuh atau dikatakan sebagai akan dipertahankan sampai inkrah. Saya rasa itu sangat jauh dari nilai-nilai etika politik dari kode etik begitu ya Pak. Ya. Kalau dari mekanismenya sendiri nih terkait pergantian ketua itu harusnya seperti apa sih dengan adanya kasus ini ataupun sebagainya? Untuk ada dua tataran ya. Yang pertama kedudukan Pak Setia Novanto sebagai ketua DPP Partai Golkar, ketua umum Partai Golkar, dan Pak Setia Novanto dalam kedudukan sebagai ketua DPR. Ya. Tentu ini penekanannya oleh karena pada persoalan etika politik, idealnya Pak Setia Novanto sendiri harus menyatakan mundur dari Partai Golkar, ketua umum Partai Golkar, maupun dari posisinya sebagai ketua lembaga yang sangat terhormat yaitu DPR. Baik. Tetapi oleh karena sampai hari ini tidak ada indikasi itu akan dilakukan, maka bola menurut saya untuk sebagian besar berada di DPP Partai Golkar. Baik. DPP Partai Golkar harus segera menarik yang bersangkutan, dan kalau mekanisme itu yang ditempuh maka jauh lebih sederhana. Jadi DPP Partai Golkar menarik dari kedudukan sebagai ketua DPR dan akhirnya mungkin dan seharusnya dari anggota DPR. Dan kemudian DPP Partai Golkar mengirimkan nama penggantinya. Menurut Undang-Undang MD3 memang sangat simpel, jadi ditarik dan diganti dengan yang harus baru. Dari Partai Golkarnya yang mengajukan karena gitu. Undang-Undang MD3 memang menyatakan bahwa jika pimpinan DPR dan juga pimpinan MPR itu berhalangan, baik karena meninggal, mengundurkan diri, atau karena diberhentikan, maka nama yang berhak untuk menggantikannya adalah dari fraksi yang bersangkutan. Itu langkah terbaik yang harusnya diambil begitu ya Pak? Paling simpel, memang seperti itu. Oke, ini kalau misalkan yang bersangkutan masih seperti tadi disebutkan menunggu proses hukum dan sebagainya, adakah ya, saya rasa itu begitu, bisa dibaca sebagai upaya-upaya untuk menghalangi sebuah proses penegakan etika politik, baik itu dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri dan juga oleh para pendukungnya, dan itu tidak menjadi teladan yang diharapkan bagi masyarakat, dan pimpinan lembaga tinggi negara tidak semestinya bersikap ngotot untuk mempertahankan kedudukannya meskipun secara etika politik sudah runtuh itu bangunan legitimasinya dalam kedudukan itu. Maka saya yakin DPP Partai Golkar akan bertindak cepat untuk melakukan penarikan itu. Jika tidak, saya rasa hukuman publik bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi akan diberikan juga kepada
Partai Golkar, dan hukuman publik itu yang paling akan parah sangat. Seperti apa sih Pak hukuman publik yang akan diberikan oleh rakyat? Hukuman begitu, publik Pak? tentu saja akan yang paling eksplisit nanti akan ditunjukkan dalam pemilu 2019. Baik. Bisa dibayangkan kalau Partai Golkar sekarang menjadi partai pemenang kedua dalam pemilihan umum 2014. Baik. Akan runtuh ke partai gurem atau partai satu digit. Gitu. Baik, ini melihat juga memang beberapa hari belakang ini juga banyak masyarakat atau netizen begitu kan Pak yang sudah mulai menanggapi apakah itu nanti akan berpengaruh begitu dengan untuk sebetulnya begitu, tanpa tekanan publik, tanpa pressure di media cetak, elektronik maupun media sosial, harus hadir kesadaran dari pimpinan Partai Golkar yang ada sekarang ini untuk mengambil langkah-langkah demi menyelamatkan partainya sendiri. Apabila justru bersikukuh dan berdele-dele, apalagi kemudian keputusannya diambil secara berputar-putar dan berbelit-belit, tidak lugas, maka itu juga akan memperburuk opininya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu menurut saya Partai Golkar harus mengambil langkah drastis yang cepat, tidak berdele-dele, apalagi sampai menimbulkan kesan di publik bahwa partai ini akan mencari celah-celah untuk mempertahankan begitu ya, Pak. Itu kalau itu akan semakin lebih parah lagi. Akan nanti berpengaruh pada suara pemilu tahun 2019. Oh ya pasti, begitu ya, karena Pak? publik pasti akan memberikan hukuman kepada Partai Golkar pada pemilu 2019. Baik. Kami harus jeda sejenak ke Pak Hajrianto, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, hari ini Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Untuk mengetahui perkembangan rapat pleno tersebut, sudah ada rekan Wahyudi Ritonga di kantor DPP Partai Golkar. Silakan Wahyudi, dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Tiara. Saat ini masih sedang berlangsung rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar yaitu Nurdin Halid. Dan saat ini rapat pleno sedang diistirahatkan yang nantinya akan dilanjutkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat pleno ini fokus membahas nantinya siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pengganti Setia Novanto di kursi nomor 1 di DPR RI. Dan rapat pleno ini berjalan alot sesuai info yang kami dapat dari Nurdin Halid. Dan di dalam pleno ini membahas tentang usulan pengganti Setia Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada sejumlah nama, 5 diantara yang diusulkan langsung pada rapat pleno ataupun dari internal Partai Golkar, dan 1 nama diusulkan langsung dari Dewan Pakar Partai Golkar, yaitu yang diusulkan oleh Dewan Pakar adalah Erlangga Hartarto, maksud kami, yang merupakan Menteri Perindustrian, tapi tidak masuk di dalam usulan di DPP Partai Golkar. Dan yang masuk ke dalam usulan DPP Partai Golkar ada 5 nama, diantaranya yaitu Aziz Syamsuddin yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR RI. Selanjutnya ada Bambang Susatyo yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI, Kahar Muzakar yang merupakan Koordinator Bidang Kepartaian di internal DPP Partai Golkar, dan yang terakhir ada Zainuddin Amali yang merupakan Ketua Komisi Pemerintahan di DPR RI. Dan penggantian ini akan terus berjalan, akan dibahas. Yang tadinya dari Ketua Harian DPP Partai Golkar berharap bahwa rapat pleno ini dapat ditentukan ataupun hasil putusan nanti dapat ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dan untuk penggantian Ketua DPR RI sendiri itu juga diatur di dalam pasal 23 Anggaran Rumah Tangga DPP Partai Golkar yang menyebutkan bahwa DPP berhak menentukan sekaligus mengangkat alat-alat kelengkapan DPR RI. Namun, untuk menentukan nantinya siapa yang akan menjadi Ketua DPR RI pengganti Setia Novanto harus melakukan konsolidasi politik panjang di DPR RI, yang mana itu nantinya akan ditentukan dalam rapat paripurna. Selain itu, tadi Nurdin Halid juga tidak banyak berkomentar tentang isi dari surat yang ditulis langsung oleh Setia Novanto di rutan kelas 1A Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana di dalam surat itu berisikan materai 6.000 yang Novanto menyatakan bahwa ia sampai saat ini belum ikhlas dan menunjuk sejumlah nama untuk menjadi PLT. Salah satunya yaitu Idrus Marham yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang ditunjuk untuk menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Kembali ke Anda Tiara di studio. Terima kasih rekan Wahyudi Ritonga, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ini melanjutkan dialog ini terkait tentang mencari pengganti Pak. Ini kalau kita lihat tadi seperti apa sih Pak, kalau bisa dilihat suhu politik yang terjadi di DPP begitu? Ya, ada 2 wilayah ya yang harus diselesaikan oleh DPP Partai Golkar. Yang pertama
di wilayah legislatif, di mana DPP Partai Golkar harus segera menetapkan siapa yang akan menjadi pengganti Setia Novanto. Tadi beberapa nama sudah muncul dan saya rasa itu nama-nama yang capable, ya, artinya punya pengalaman panjang di legislatif. Dan yang kedua adalah penggantian Pak Setia Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang itu jauh lebih rumit, ya, jauh lebih rumit dan tentu saja dimensi politiknya lebih kuat, dan di situ struggle atau pergumulan politiknya juga akan lebih seru. Kalau di DPR, di samping waktu juga tinggal 2 tahun, juga mekanismenya relatif sederhana dan simple seperti saya katakan tadi. Tinggal DPP Partai Golkar mengirim nama pengganti untuk menggantikan Pak Setia Novanto. Kira-kira nih Pak, kandidat kuat siapa yang akan saya rasa jagokan begitu dari dari beberapa nama tadi, saya rasa ada Pak Erlangga begitu kan? Erlangga di DPR sudah tidak bisa lagi oleh karena Erlangga Hartarto itu sudah mundur dari DPR karena jabatannya menjadi menteri. Tidak boleh ada perangkapan antara legislatif dan eksekutif. Karena itu tinggal nama-nama yang lain. Saya rasa nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang sekarang menjadi sekretaris fraksi Partai Golkar di DPR itu nama yang cukup berpengalaman di DPR dan tidak pernah saya mendengar ada isu misalnya tersangkut perkara korupsi sejak dia di DPR. Ada tokoh muda Yainuddin Amali. Saya rasa 2 nama itu sangat cocok, di samping muda sesuai dengan dinamika zaman. Itu capable, ya, dan saya rasa memiliki akseptabilitas yang cukup untuk diterima menjadi ketua DPR RI. Ya, Pak Hajrianto, ini bagaimana juga terkait tentang MKD ini yang hari ini dijadwalkan menunda pleno di DPR RI sendiri begitu, Pak? Ya, ini kan MKD memang bukan sebuah lembaga yang berstelsel aktif. Artinya MKD memang harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat. Tetapi saya rasa MKD harus berinisiatif juga untuk mempercepat proses penggantian ketua DPR ini karena menyangkut legitimasi politik dan kewibawaan sebuah lembaga tinggi negara seperti DPR. Begitu, Pak. Bila nanti MKD keburu memberikan keputusan begitu, ya, yang akan sangat rugi Partai Golkar. Karena itu jika Partai Golkar tadi saya katakan tidak segera mengambil keputusan yang cepat untuk melakukan penggantian terhadap Pak Setia Novanto sebagai ketua DPR, maka akan kedahuluan MKD dan itu akan menimbulkan opini di publik bahwa Partai Golkar tidak memiliki sebuah mekanisme politik yang cepat untuk mengambil keputusan dalam situasi yang secara politik sangat krusial ini. Bahkan yang lebih buruk lagi bisa dipandang oleh publik sebagai berlambat-lambat dalam mengambil keputusan, dan itu tidak semestinya dilakukan dan terjadi dalam tubuh Partai Golkar yang dikenal sebagai partai tua yang memiliki pengalaman politik yang sangat panjang. Maka tadi saya katakan bahwa DPP Partai Golkar harus bertindak cepat, jangan sampai kedahuluan MKD dalam proses penggantian ketua DPR RI. Oke, jika kedahuluan dengan MKD opini sangat buruk kepada Partai Golkar. Begitu, ya, seperti saya katakan tadi, Partai Golkar dianggap berputar-putar, bertele-tele, dan lebih daripada itu mungkin akan mendapatkan tuduhan sebagai ingin mempertahankan kedudukan Pak Setia Novanto di DPR, dan itu akan merugikan citra Partai Golkar itu sendiri. Tadi sempat disebutkan oleh rekan Wahyudi bahwa di DPP Pleno ini berlangsung alot begitu. Itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau bisa kita saya rasa kan posisi sebagai pelaksana tugas ketua umum itu akan sangat strategis secara politik. Seorang PLT ketua umum tentu dia akan menjadi penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan Munaslup nanti, sehingga dengan demikian akan ada keuntungan-keuntungan politik yang diperolehnya. Besar kemungkinan akan memiliki kesempatan yang paling besar
untuk terpilih menjadi ketua umum definitif pada Munaslup yang akan datang. Karena itu pasti diperebutkan, dan karena itu tadi ada yang mengajukan klaim. Kami mendapatkan surat penugasan mandat dari Pak Novanto, begitu, dari Novanto, tapi di pihak begitu ya, Pak, ya. Tapi di pihak yang lain mengatakan tidak percaya ada surat seperti itu, bahkan mungkin mengatakan surat seperti itu tidak sah dan sebagainya. Ini bagian dari sebuah polemik begitu ya. Ini semoga saja memang DPP bisa menentukan siapa begitu ya untuk calon pengganti Pak Setia Novanto. Terima kasih Pak Hajrianto atas waktunya bersama kami.